Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau kita berdiri di atas puncak gedung tertinggi di Surabaya ini, atau bahkan di atas Monas di Jakarta, kita akan saksikan gemuruh manusia yang sedang berlalu lalang. Tapi coba kita tengok paling dalam. Apa sebenarnya yang ada di dalam benak manusia-manusia ini? Apakah manusia-manusia ini adalah pabrik, robot, atau sedang gemuruh kecamuk yang bergolak di dalam jiwanya? Dari mana kita akan melihat titik paling dalam dari gerakan gemuruh manusia yang sedang bergerak itu? Kita tengok jendela hati mereka. Di sana ada niat. Niat ini menempati posisi sentral dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan sesama, dan secara spesial hubungan kita dengan Allah SWT. Mereka bergerak berlalu lalang, tapi di antara mereka ada yang berniat berburu pada dunia. Ada yang di antara mereka berniat untuk beribadah, berburu pahala di akhirat. Ada di antara mereka bergerak karena ketakutan akan masa depannya, bahkan masa depan dia setelah mati nanti. Ada pula di antara mereka yang bergerak, kaki-kakinya melangkah, matanya memandang ke depan, tetapi hatinya tidak di sana. Dia terus-menerus menghadap kepada Tuhannya. Dia tidak ingin kehilangan Tuhannya dalam setiap langkahnya. Makanya itulah Rasulullah SAW menekankan dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat. Seluruh amaliyah itu sangat tergantung pada niatnya. Mereka kelihatannya bergerak dengan gerakan duniawi, tapi mereka ada yang sangat dekat dengan Allah. Sedikit turun lagi ada yang sangat dekat dengan akhirat. Tetapi kalau mereka berburu dunia, Allah pun memberi wilayah kompensasi yang luar biasa. Ya, berupa dunia itu sendiri, walaupun mereka di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Dari hadis ini kita melihat, kita bisa juga menjenguk diri kita masing-masing. Apakah sebenarnya di dalam dada kita ini ada Allah, ada Tuhan? Jangan-jangan kita ini didekonstruksi oleh kehidupan, dibalik oleh kehidupan, bahwa kita sedang berada di dalam kegelapan mencari Tuhan. Padahal Tuhan tak pernah hilang. Allah tidak pernah punya asma atau sifat al-ghaib atau al-ghaib, yang ghaib, karena memang Allah tak pernah hilang. Tetapi semuanya akan kita refleksikan, dimulai dari jendela hati kita paling dalam. Mari kita jenguk, apakah memang hati kita sedang bergerak menuju kepada Tuhan, atau hati kita bergerak menuruti nafsu kita, lalu terseret oleh kealpaan duniawi kita. Niat menempati posisi yang paling sentral di sini. Maka dari niat inilah sebenarnya manusia terbangun, kekuatannya menjulang,
kehidupannya bergerak. Tetapi bagaimana niat ini benar-benar tidak sia-sia? Niat kita melangkah yang tak pernah terulang lagi langkah yang berlalu. Kalau langkah demi langkah yang kita tapakkan ini tidak bermanfaat bagi kehidupan kita, maka sungguh catatan langkah kita adalah langkah yang kosong dan sia-sia. Dari sinilah sesungguhnya kita didorong untuk terus-menerus menaikkan derajat niat kita. Semula kita nawaitu beribadah menyembah Allah supaya mendapat pahala. Itu sudah menjadi bagian dari tradisi kita. Tapi begitu kita naik sedikit dari tradisi itu, nawaitu kita saat ini harus sudah menuju kepada Allah. Anta maksudi, tujuanku engkau Allah. Begitu seseorang bergulat, bergumul dengan tujuannya, dan tujuan satu-satunya adalah Tuhannya, maka dia mulai memahami satu pernyataan statement, raditu billahi rabbah. Aku rela Allah sebagai Tuhan. Itu juga sama mengatakan aku rela diriku sebagai hambanya, bukan hambanya selain Tuhan.